Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, jumpa dengan Ustadz Isnani. Dan semoga teman-teman semuanya yang ada di rumah, kelas 5A sampai 5E dan Bapak Ibu semua yang mendampingi, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, keberkahan dalam kehidupan ini. Dan kita berdoa semoga Allah SWT segera mencabut wabah COVID 2019 ini. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Oke anak-anak, langsung saja. Nanti Ustadz Isnani pada video ini kita akan membahas langsung tentang kubus dan balok. Ya, kita akan bahas langsung tentang kubus dan balok ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum nanti Ustadz Isnin membahas tentang kubus dan balok, nanti Ustadz mengulang kembali tentang apa itu kubus dan apa itu balok dan bagaimana ciri-cirinya. Nanti ini akan kita bahas ya. Ini kita bahas bagaimana ciri-ciri balok, menentukan volume, menentukan panjang sisi, kemudian ciri-ciri balok, kemudian menentukan volume balok. Ini kubus ya. Tapi Ustadz fokusnya ada pada volumenya saja, ya, fokus pada volumenya. Oke teman-teman, langsung masuk ke bangun ruang kubus. Perhatikan sekarang. Nah, kubus ini bangun ruang, ya, bangun ruang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama sisi kubus teman-teman. Sisi kubus pada kubus ini ada 6. Sisi kubus itu yang mana? Sisi kubus ini yang ini adalah sisi dibentuk oleh 4 titik sudut ini. Ini sisi kubus teman-teman. Jadi sisi A, B, C, D. Ini sisi kubus yang pertama. Ada 6 sisi kubus yang sama. Ya, ini jumlahnya ada 6. 6. Ini sifatnya adalah sama. Ya, sama. Kemudian kalau rusuk kubus itu adalah ini teman-teman, A, B, B, C, C, D, D, A itu rusuk. Ya, rusuk kubus itu adalah yang tadi yang Ustadz sebutkan tadi. Atau Ustadz kasih gambar ini teman-teman, lihat nih. Rusuk kubus ini A ke E itu rusuk. F ke G ini rusuk. B ke C rusuk. Ini semuanya sama. Ya, semuanya sama. Berarti ada berapa rusuknya? Rusuk pada kubus itu ada 12. Kemudian titik sudut. Nah, titik sudut ini titik sudut yang seperti ini, teman-teman perhatikan. Titik sudut itu titik A ini. Ini titik sudut pertama, titik sudut kedua, titik sudut ketiga dan semuanya adalah sama. Berarti titik sudut kubus ada berapa? Ada 8. Diagonal bidang tuh yang ini, diagonal bidang. Titik A ini kamu tarik ke titik F atau titik B, kamu tarik ke titik E. Maka itu disebut dengan diagonal bidang. Berarti ada 12 diagonal bidang. Sifatnya adalah juga sama. Kemudian terakhir adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu yang mana? Diagonal ruang itu titik A ini kamu tarik garis sampai ke titik G. Ya, titik C kamu tarik garis sampai ke titik E. Titik F kamu tarik garis sampai ke titik D. Itu ada diagonal ruang juga sama, berarti diagonal ruangnya ada 4. Ya, jadi ada 4 diagonal ruang. Ya, itu teman-teman ya. Jadi untuk diagonal ruang itu ada 4. Ya, ingat-ingat ya. Ada 4 ini. Nah, oke, kita langsung masuk ke volume kubus. Nah, kita kasih kesepakatan untuk volume kubus, untuk panjang rusuk ini kita kasih simbol S. Nah, ini panjang rusuknya yang ini ya teman-teman ya. Kita kasih simbol S. Nih. Ini simbol S nih. Nah, S. Jadi untuk menentukan apa namanya? Volume kubus, perhatikan teman-teman. Volume kubus itu tolong diingat-ingat ya, volume kubus. Volume kubus itu sama dengan S kali S kali S. Dia berulang sebanyak 3 kali, maka volume kubus itu sama dengan S pangkat 3.
berarti ini adalah bilangan pangkat 3. Sudah Ustadz jelaskan di live streaming pertama kemarin. Nah, sekarang kita langsung ke contoh, teman-teman. Kita lihat. Kubus ABCD EFGH. Panjang sisinya 15. Ini S-nya 15 ya. Ini adalah panjang sisi. Maka volume kubusnya itu sama dengan, langsung aja, S kali S kali S. Berarti berapa S kali S? Berarti ini sama dengan, tulis saja, 15 kali 15 dikali 15. Nah, sama dengan, kalikan 3.000, 3.000, silakan dikalikan teman-teman ya. Hasilnya nanti adalah, hasilnya itu 3.375. Satuannya adalah desimeter kubik ya. 3.375 teman-teman ya, hasilnya ya. 3.375 desimeter kubik. Oke teman-teman, gampang ya. Oke, kita masuk. Setelah volume kubus, kita menentukan panjang sisi kubus. Perhatikan sekarang. Panjang sisi kubus itu apabila volumenya diketahui. Ini. Apabila volume diketahui. Nah, apabila volumenya diketahui nih. Nah, sekarang berarti panjang sisi kubus itu adalah penakar pangkat 3 dari volume kubus. Contoh nih, sebuah kubus diketahui memiliki volume 54.872 desimeter kubik. Yang ditanyakan adalah panjang sisi kubusnya. Nah, kalau yang ditanyakan panjang sisi kubusnya, berarti kan kita mencari S nih ya. Nah, S itu, nih lihat nih teman-teman ya, S sama dengan, ya bentar, S itu berarti nanti S itu sama dengan akar pangkat 3 dari 54.872. Nah, ini karena mencari panjang sisi itu apabila volume diketahui adalah diakarkan pangkat 3 volume tersebut. Nah, teman-teman masih ingat kan? Ini kalau angka belakangnya 2, nah dupan itu 2 temannya 8, maka belakangnya nanti 8. Kemudian 54 ini dilihat dari sini. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, seterusnya. 1 pangkat 3 berapa? 1. Kenapa 1? Allah itu Esa. 2 pangkat 3 berapa? 8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. Coba teman-teman perhatikan. Ya, perhatikan. Nah, 54 itu mana hasil pangkat 3 yang mendekati 54 atau sama dengan 54. Ada enggak yang sama dengan 54? Oh, enggak ada. Kalau 64 kebanyakan. Berarti yang mendekati mana? Yang mendekati 54 adalah 27. Tetapi sini bukan 27. Yang diambil di sini adalah bilangan pokok pangkatnya, yaitu 3. Sehingga jawabannya adalah 38. Jadi 38, sehingga sisi dari ini sisi kubus ini adalah S-nya itu sama dengan 38 desimeter. Oke, gampang ya teman-teman ya menentukan panjang sisi. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk pada bangun ruang balok. Nah, kalau bangun ruang balok ini dia hampir sama dengan kubus, cuma perbedaan balok dengan kubus itu terletak nanti pada sisinya, rusuknya, ya diagonalnya. Kalau jumlahnya sama, sisi kubusnya juga ada 6. Ya, ini juga ada 6. Kemudian rusuknya juga ada 12. Kemudian sudutnya juga ada 8. Diagonal bidangnya juga ada 12.
Diagonal ruang juga ada 4. Sama persis dengan kubus. Bedanya apa? Kalau pada kalau pada kubus kan 6 sisinya sama. Kalau pada balok, sisi-sisi yang berhadapan saja yang sama. Berarti ABCD itu sama dengan EFGH. Paling gampang mengingat, bawah, atas, belakang, depan, kanan, kiri. Udah itu aja. Berarti ABCD sama dengan EFGH, kemudian ADHE sama dengan BCGF, kemudian ABFE sama dengan HDCG. Gitu ya teman-teman ya. Nah, rusuk kubusnya sama. Rusuk kubus ini ada 12, tetapi rusuk kubus ini yang sama adalah yang sejajar. Ya, yang sejajar yang sama itu. Mana yang sejajar? Ini AB. Nah, ini AB itu sejajar dengan CD, dengan HG, dengan EF. Itu sama. Kemudian kita lihat yang lainnya yaitu BC. Nah, BC itu sama dengan FG, sama dengan EH, sama dengan AD. Oke? Gampang ya teman-teman ya. Diagonal bidang juga sama. Kalau titik sudut dulu. Kalau titik sudut pada balok itu sama dengan titik sudut pada kubus. Kalau diagonal bidang, ini diagonal bidang nih. A itu tarik ke F. Kemudian E tarik ke G. Ya. A ke C. Itu adalah diagonal bidang. Tetapi Ustadz tidak akan bahas ini lebih detail. Karena kita akan masuk ke volume balok. Bagaimana menentukan volume balok? Nah, teman-teman nih kita lihat nih ya. Nah, kita lihat volume balok. Nah, ini teman-teman, AB ini adalah panjang. BC adalah lebar. CG adalah tinggi. Nah, dengar ya. Karena konsep dari volume, Ustadz sampaikan, ini adalah alas ya. Alas. Konsep volume, bangun ruang apapun itu, konsep volumenya ada nanti nih. Luas alas kali tinggi. Ya, luas alas kali tinggi ya, teman-teman ya. Ini harus teman-teman pahami. Jadi, konsep dari volume itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, karena dia luas alasnya berbentuk persegi panjang, berarti kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sehingga kesimpulannya volume kubus, tolong diingat-ingat, volume kubus kesimpulannya adalah apa teman-teman? Panjang kali lebar kali tinggi. Ini adalah volume kubus. Tetapi kalau nanti luas alasnya diketahui pakai rumus ini teman-teman. Pakai volume ini, luas alas kali tinggi ya. Oke, paham ya teman-teman? Boleh teman-teman nanti lihat modulnya, dah lengkap di modul. Oke, sekarang kita langsung ke contoh. Perhatikan teman-teman. Nah, pada contoh ini, bangun balok AB, CD, E, F, G, H. Diketahui panjangnya 20, lebarnya 15, tingginya 8. Nah, bagaimana kita mengerjakan ini? Ini kita lihat ya. Berarti langsung aja teman-teman. Oke? Berarti volume balok itu rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti langsung aja 20 kali 15 dikali 8 sama dengan 2400 ya. 2400 ya. 30 ya 2400 desimeter pangkat 3. Nah, ini teman-teman ya. Gampang kalau ini ya. Ini jelas. Jadi volumenya berarti 2400 desimeter pangkat 3. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Nah, bagaimana menentukan soal ini teman-teman? Ini kalau luas alasnya diketahui. Tadi ada rumusnya kan? Masih ingat ya rumusnya? Ini luas alasnya diketahui nih. Nah, ada balok. Ini balok kan teman-teman ya, balok. Nah, ini gambarnya ya, kurang bagus. Ini volume tingginya diketahui berapa tingginya? Tingginya diketahui 10. Luas alas diketahui 400.
400 ya. Nah, yang ditanyakan volume. Nah, tadi Ustadz Isnani bilang kan bahwa volume itu, masih ingat ya, volume itu apa teman-teman? Luas alas ya. Luas alas kali tinggi. Nah, luas alas kali tinggi. Nah, sehingga langsung masukkan saja. Luas alasnya berapa? Luas alasnya 400 kali 10 sama dengan 4000 desimeter pangkat 3. Inilah volumenya teman-teman. Jadi volumenya adalah 4000 desimeter pangkat 3. Nanti teman-teman silahkan dibuat kesimpulan sendiri. Jadi gitu ya. Jadi volumenya adalah berapa? Silahkan buat kesimpulan sendiri. Oke? Teman-teman gampang ya. Jadi kalau luas alasnya diketahui langsung kalikan. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Menentukan panjang, lebar, tinggi jika volumenya diketahui. Nih. Jika volumenya diketahui, teman-teman. Jadi rumusnya nih, menentukan panjang itu volume balok dibagi L kali T. Mencari lebar, nah lebar volume balok dibagi P kali T. Mencari tinggi volume balok P kali L. Silakan teman-teman buka buku paket. Ya, kita langsung bahas di buku paket. Paket halaman, kita langsung lihat buku paket ya, halaman 98. Nah, ini contohnya. Contohnya ini nanti di halaman 98 yang nomor 3A. Ya, 3A. Nah, ya 3A. Paket halaman 98 nggih. 98. Silakan dibuka nanti. 3A itu kalau kita lihat di buku paket panjangnya 16, lebarnya 10, tingginya belum diketahui. Yang ditanyakan adalah panjang. Berarti panjang itu sama dengan, kan volumenya berapa itu? Volumenya. Itu volumenya diketahui berapa teman-teman? Volumenya diketahui sudah ada itu ya. Volumenya 1000. Kan rumusnya volume bagi lebar tinggi ya. Berarti 1920 dibagi lebarnya berapa? Sorry teman-teman. Yang P itu soal 3B. Ya, mohon maaf. Soal 3B silakan dibuka teman-teman, soal 3B. Ya, mohon maaf. 3B nggih, 3B. Nah, 3B itu yang ditanyakan panjang. Berarti panjang itu rumusnya itu. Panjang itu rumusnya P sama dengan volume dibagi lebar kali tinggi. Volumenya berapa yang sudah ketahui? 3960 dibagi lebarnya 12, kemudian tingginya 22. Sama dengan, nah berapa nih sama dengan? Ya kamu hitung aja. Ini 3960 dibagi 12. Silahkan teman-teman tinggal dihitung, boleh coret atas, coret bawah juga boleh. Ya, nanti insya Allah ketemunya Ustadz hitung yaitu 15. Insya Allah ini 15 ya. Silakan nanti teman-teman dihitung. Oke. Kemudian kalau yang contoh yang lebar ini halaman 98 yang 3D. Ya, 3D. Itu tinggal sama. Berarti 7.500 dibagi dengan 25 dikali 15 ya. Yang D ini 3D ya. 3D itu berarti mencari lebar itu sama dengan, langsung saja 7.500 dibagi dengan, karena rumus lebar itu kan panjang kali tinggi, itu panjangnya 25 ya, 25 dikali 15. Nah, nanti ketemu, silakan nanti insya Allah mungkin temunya 20 cm. Nah, kemudian untuk yang tinggi ini
Yang menentukan tinggi itu halaman 98 contoh yang F. Contoh yang F ya. 3F. 3F. Itu berarti tinggi sama dengan langsung masukkan 8.232 dibagi panjang kali lebar. Panjangnya 28. Lebarnya adalah 14. Nanti kalau dihitung ketemunya insyaallah 21 cm. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja penjelasan Ustadz Isna ini. Kemudian teman-teman tolong dikerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Buka halaman 94 ya, halaman 94. Ini tugas pertama ya. Halaman 94 kamu kerjakan nomor 2A sampai dengan I. Kemudian nomor 3 tolong dikerjakan 3 itu DEF. DEF. Kemudian yang nomor 4 kerjakan DEF juga ya. DEF. Kemudian buka halaman 98. Nomor 3 A C E. Nomor 4 ya, nomor 4 dan nomor 5 ya. Nomor 4, nomor 3 dan 4 aja, 3 dan 4 aja ya, cukup. Nah, silakan dikerjakan. Nanti jika ada kesulitan silakan tanya Ustadz Isna. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memudahkan kita. Nasrullah wa nasrul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika hebat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.